Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil makalah kami yang berjudul Pengantar Keuangan Syariah. Pertama yang akan dibacakan oleh Cahya Kamila. Kepadanya kami persilakan. A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utama melakukan kegiatan ekonomi finansial. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah menghimpun dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya? Menurut SKM Menkeu RI nomor 762 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana pada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dalam kenyataannya. Kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya. Baiklah, pembaca makalah kedua akan dibacakan oleh Taufik Ade Chandra. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, langsung saja. Dasar hukum lembaga keuangan syariah menurut ketentuan hukum Islam. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai filsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dalam tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam Al-Quran, tidaknya menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatan mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al-Quran. Dalam sistem politik, misalnya dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut juga dijumpai dalam organisasi modern. Baik, selanjutnya itu tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan non-bank atau LKNB atau singkatannya LKNB atau non-bank financial institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana
dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank dimaksud. Baiklah, pembaca makalah selanjutnya yaitu Flora Andini. Kepadanya kami persilakan. D. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif, namun padanya tidak memiliki permodalan berapa keuangan yang memadai. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu pengalihan aset atau aset transmutation. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, transaksi atau transaction. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangka pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Produk atau barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menghimpun dana dari masyarakat untuk kembali dalam bentuk pembiayaan. Memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah. Yang D. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang E. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Sukma Aprila. Kepadanya kami persilakan. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang di bawah ini meliputi riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil. Antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadil, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. B. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. C. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. D. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. E. Zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian F, tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu A. Mengembangkan lembaga keuangan syariah atau bank dan non-syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga mengalahkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. B. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian, akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan penghasilan masyarakat. C. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.